Tidak selamanya cinta ini secara spontanitas, tapi cinta sebenarnya juga bisa dibangun. Dibangun saat kita telah berumah tangga, dibangun dengan sesering mungkin bertemu, dibangun dengan sesering mungkin menebar kebaikan. Itulah esensi daripada cinta. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, yang penting hatimu jangan pernah balikan sama mantan. Saya ingin mendefinisikan cinta menurut pribadi saya sendiri. Dan definisi cinta ini saya kutip dari Inspirasi Pagi seorang SAY. Cinta adalah anugerah terindah dari Ilahi, berupa perasaan yang suci yang timbulnya dari dalam hati, yang mana jika digunakan untuk mencintai Allah dan Nabi akan lebih dapat diresapi. Tanpa cinta, dunia ini akan berhenti karena manusia sudah saling membenci sehingga kehidupan tidak lagi bisa dinikmati. Itulah definisi cinta yang saya kutip dari Inspirasi Pagi SAI. Saya nggak kenal juga siapa tuh orangnya. Dari definisi ini bisa kita pahami kalau yang namanya cinta adalah anugerah dari Ilahi. Jadi cinta ini tidak diberikan kepada sembarangan orang, tapi cinta Allah ilhamkan kepada orang-orang tertentu, bagaikan Allah ilhamkan ilmu kepada orang-orang tertentu, baik untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, atau bahkan mencintai sesama manusia. Dan cinta juga merupakan perasaan yang suci. Mengapa dikutip kata-kata perasaan yang suci? Karena memang esensi dari cinta adalah kesucian. Selama ini yang mengotori cinta bukan cintanya, tapi para pencintalah yang telah mengotori kesucian cinta. Baik dikotori lewat pacaran, dikotori lewat hangout, jalan-jalan, dikotori lewat berduaan, ataupun dikotori dengan maksiat-maksiat yang bukan dalam ikatan cinta. Dan juga cinta ini timbulnya dari dalam hati. Dari redaksi tadi, kenapa kata-kata cinta? Kenapa cinta itu timbulnya dari dalam hati? Ya memang cinta itu dari hati, bukan dari mata turun ke hati. Karena kalau kita mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati, maka bagaimana kita mengaku mencintai Allah dan mengaku mencintai Nabi? Toh kita tidak pernah melihat Allah, toh kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dan jadi cinta itu dari hati, bukan apa yang indah dipandang oleh mata sehingga membuat hati jatuh cinta, tetapi apa yang dianggap indah oleh hati sehingga membuat apa yang dipandang oleh fisik akan membuat semuanya kian indah. Selanjutnya, yang wajib dimiliki oleh setiap insan yang punya sanubari, karena tidak semua manusia yang memiliki rasa cinta. Hanya manusia-manusia khusus saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, kekuatan untuk mencintai, bukan untuk membenci. Makanya saya kutip, mungkin Tuku Fahmi tadi mengutip kisah Siti Aisyah, mengutip kisah Siti Fatimah di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Sekarang giliran saya untuk mengutip cinta sesama manusia yang bukan Rasulullah ataupun bukan keturunan dari Rasulullah. Cinta siapa itu? Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya ada mengutip dua cinta manusia. Yang pertama yaitu cinta Yusuf dengan Zulaikha, di mana saking cintanya Zulaikha kepada Yusuf sehingga Yusuf lupa diri, sehingga memberi semua nama hartanya dengan nama Yusuf. Dan yang kedua adalah cinta tentang Laila serta Majnun. Laila ini bernama Laila bintu Amir, dan Majnun ini namanya Qais ibnu Mulawi. Kedua-dua kisah ini bisa kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan para ulama tasawuf menggambarkan
bahwasanya cinta manusia ini diizinkan oleh agama. Tetapi yang penting tidak membawaki kepada maksiat, dan yang penting membuat cinta ini kian mendekat kepada Nabi dan juga kepada Ilahi. Cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf, cintanya si cantik kepadanya si ganteng. Nabi Yusuf kan ganteng, Siti Zulaikha juga cantik. Cintanya Qais kepada Laila, Qais ibnu Mulawih ini merupakan putra mahkota daripada Mulawih, anak sebuah suku di suatu negara. Laila juga anak seorang kepala suku di sebuah daerah. Dan Laila terkenal dengan kecantikannya, Qais juga terkenal dengan ketampanannya. Jadi kedua-dua kisah yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini, bisa kita ambil kesimpulan dua-duanya si cantik jumpa si ganteng, atau si ganteng jumpa si cantik, berarti masih masuk akal. Realita sekarang ini bukan si cantik jumpa si ganteng, padahal ceritanya bisa dibikin tragis, bisa dibikin ekstrim. Misalnya si cantik jumpa si jelek, atau si jelek jumpa si ganteng misalnya, atau si cantik yang putih merona jumpa si jelek yang hitam merana, atau boleh dibikin tragis. Tapi cinta yang dikutip di sini adalah cintanya orang-orang suci yang tidak membawaki kepada maksiat. Dan karena memang jika kita berbicara tentang cinta itu sering membuat kita menjebak untuk melanggar aturan Allah, menjebak untuk melakukan maksiat. Itu pandai-pandai kita di dalam menanggapi, menjalani, menuntun cinta itu untuk bisa kita gunakan mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah. Tidak selamanya cinta ini secara spontanitas, tidak selamanya cinta ini secara spontan, tapi cinta sebenarnya juga bisa dibangun saat kita telah berumah tangga, dibangun dengan sesering mungkin bertemu, dibangun dengan sesering mungkin memberi, dibangun dengan sesering mungkin berkomunikasi, dibangun dengan sesering mungkin menebar kebaikan. Itulah esensi daripada cinta, baik cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta guru kepada murid, cinta murid kepada guru, cinta sesama manusia, atau cinta manusia kepada Allah dan Nabi, cinta Nabi Allah kepada manusia. Dan yang jadi pembahasan kita hari ini adalah cinta, bukan pacaran. Bente oeno kapugah tubuh fahmi dengan Islam ibu idin kagak idin jid pacaran, karena pembahasan tentang cinta. Tidak mesti saat kita cinta harus pacaran, dan tidak mesti orang pacaran itu jatuh cinta. Banyak orang pacaran tapi tidak cinta. Kalau kita lihat di kota-kota besar ada pacar sewaan, sekedar mengisi kekosongan kejombloan. Saat hadiri kondangan kita ada gandengan. Ada pacaran yang tapi tidak cinta. Semoga kita yang hadir di sini bisa mendapatkan ilmu yang banyak untuk mencintai Allah, untuk mencintai Nabi, dan untuk mencintai sesama manusia. Sekali lagi, jangan pacaran. Kalau ada yang pacaran, pulang dari sini atau sekarang juga WA dia, bilang lu gue N. Kemudian jangan balikan seperti pepatah yang telah masyhur diucapkan oleh beberapa manusia, ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, yang penting hatimu jangan pernah balikan sama mantan.